Melanjutkan kisah sebelumnya, God Emperor. Chapter 31. Saya telah mencapai medium state of the Yellow Realm. Tapi memang, saya hanya berhasil mengembangkan 19 meridian. Setelah 3 hari berlatih, Zhang Ruochen mengembangkan 8 meridian satu persatu. Dia akhirnya mencapai medium state of the Yellow Realm. Ki asli yang kuat dengan cepat berlari melalui 19 meridian, mengisi seluruh tubuhnya. Dan kemudian kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya datang dari meridiannya. Pangeran kelima, yang mencapai keadaan akhir, hanya mengembangkan 12 meridian. Namun, Zhang Ruochen, yang baru mencapai medium state, telah mengembangkan 19 meridian. Itu berarti tubuh seni bela diri miliknya menjadi sangat kuat. Dalam kehidupan terakhirnya, dia mengembangkan 20 meridian ketika dia berada di medium state of the Yellow Realm, hanya 1 kali lagi. Saya telah berlatih sekali di kolam dewa liar dan menyerap banyak kekuatan darah, membuat tubuh saya lebih kuat. Tapi itu masih tidak bisa dibandingkan dengan yang di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, saya memiliki beberapa keuntungan yang tidak pernah saya dapatkan dalam kehidupan terakhir, kekuatan spiritual yang kuat dan pengalaman latihan yang kaya. Jika saya ingin mengejar kultivasi bela diri Ciao, saya harus melakukan yang lebih baik dari kehidupan terakhir saya dan membuka lebih banyak meridian. Oleh karena itu, saya perlu membuat tubuh saya menjadi lebih kuat daripada kehidupan sebelumnya. Saya harus membuka semua 36 meridian dari grafik meridian di Scripture of Emperor Ming's Empyrean. Zhang Ruochen keluar dari ruang internal spinel ruang waktu, membersihkan kotoran yang dia buat saat mengembangkan meridian, dan kemudian berlatih di halaman. Begitu dia menamparkan, suara besar bergema di udara. Sekarang, bahkan jika dia tidak menggunakan naga dan gajah Prajnapalem, dia juga bisa menggunakan kekuatan 16 banteng. Jika dia menggunakan naga dan gajah Prajnapalem, dia bisa mematahkan kekuatan 25 banteng dengan kekuatan telapak tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengalahkan si Tu Linjiang dengan 3 telapak tangan. Dia juga bisa dibandingkan dengan para prajurit yang telah mencapai penyelesaian alam kuning. Efektivitas tempur Zhang Ruochen telah meningkat ke level tinggi hanya dalam beberapa hari. Ada lebih banyak pelayan dan Kasim untuk melayani Selir Lin dan Zhang Ruochen setelah mereka pindah kembali ke Istana Giok. Sejak bakat seni bela diri diekspos pada penilaian akhir tahun, Zhang Ruochen mulai berlatih secara terbuka di halaman. Seorang gadis cantik dengan rona malu di wajahnya yang seputih salju, berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dengan obsesif menatap Zhang Ruochen yang sedang berlatih di halaman. Dia pikir, Pangeran ke-9 sangat luar biasa, dan aku telah mendengar bahwa dia bahkan bisa mengalahkan Pangeran ke-5 dan Pangeran ke-6. Dia dianggap sebagai jenius seni bela diri oleh seluruh istana. Secara alami, orang selalu menghormati atasan. Gadis-gadis juga selalu mengagumi para jenius. Melihat Zhang Ruochen berlatih, seorang pelayan wanita yang lebih tua dengan sesuatu yang aneh berkedip di matanya menyelinap dari Istana Giok ke bebatuan di istana. Pelayan itu berlutut dan dengan hormat berkata, "Nona Han, Pangeran ke-9 telah melepaskan dirinya dari pemurnian. Kultivasinya telah mencapai medium state of the Yellow Realm." Gadis di depan pelayan itu mengenakan gaun hijau muda. Dia bertubuh ramping dan tampak berusia 18 atau 19 tahun. Dia adalah Han Qingluo, salah satu dari 4 penjaga wanita dekat ratu. 4 penjaga wanita dekat juga merupakan murid yang dilatih oleh ratu. Dengan kultivasi yang kuat dan keterampilan khusus dalam membunuh, mereka melenyapkan para pembangkang untuk ratu. Ratu telah memerintahkan Han Qingluo untuk membunuh Pangeran ke-9. Dengan tangan di belakang punggung dan kegembiraan menghina di wajahnya, Han Qingluo berkata, "Di kompetisi seni bela diri, kultivasi Zhang Ruochen telah mencapai puncak fajar di alam kuning. Terlebih lagi, dia telah menyerap kekuatan darah di kolam dewa liar. Akan aneh jika dia tidak mencapai medium state of the Yellow Realm dengan bakatnya." Dengan tatapan kejam, Han Qingluo melanjutkan, "Lanjutkan mengamatinya, dan laporkan padaku begitu dia meninggalkan istana." Pelayan itu setuju. Iya. Setelah mengatakan itu, pelayan kembali ke Istana Giok. Setelah menyelesaikan latihannya, Zhang Ruochen kembali ke kamarnya dan memasuki ruang internal dari spinel ruang waktu. Duduk dengan menyilangkan kaki di tengah ruang internal, Zhang Ruochen mengeluarkan pil energi, memakannya, dan mulai memurnikan. Dengan kultivasinya saat ini, ia mampu menyerap semua pil Spirit of the Energy Pill tanpa limbah. Hanya butuh 2 jam untuk menyerap semua pil Spirit of the Energy Pill dan mengubahnya menjadi ki asli. Setelah Zhang Ruochen mencapai medium state, kapasitas kolam ki-nya menjadi 10 kali lebih besar. Tetapi hanya 1 roh pil energi yang tidak dapat meningkatkan ki aslinya banyak untuk kolam ki-nya. Dia menghabiskan 2 jam lagi untuk menyerap 2 pil energi yang tersisa. Ki asli hanya meningkat 20% dengan 3 pil energi. Zhang Ruochen harus makan ratusan pil energi untuk mengisi kolam ki-nya dengan ki asli. Saya harus membeli beberapa pil dari kelas yang lebih tinggi karena pil energi memiliki efek penurunan pada saya.
Mereka tidak akan berguna setelah saya mencapai kondisi akhir alam kuning. Pil energi dan bubuk pemurnian adalah pil kelas 1. Mereka memiliki pengaruh yang besar pada prajurit di alam rendah. Tapi saat kultivasi para prajurit meningkat, efek pil kelas 1 mulai berkurang, mengharuskan prajurit untuk makan pil kelas 2 untuk mempertahankan kecepatan latihan mereka. Zhang Ruochen hendak meninggalkan ruang internal spinel ruang waktu untuk membeli beberapa pil dari kelas yang lebih tinggi ketika dia tiba-tiba melihat platform batu. Di atas platform batu ada gulungan dan buku besi perak, misteri waktu dan ruang. Kultivasi saya telah mencapai medium state of Yellow Realm. Mungkin aku bisa membuka gulungannya. Gulungan itu sangat berat sehingga Zhang Ruochen bahkan tidak bisa mengambilnya ketika dia berada di tahap awal alam kuning. Menurut The Mystery of Time and Space, hanya setelah Zhang Ruochen mencapai down state of the Yellow Realm barulah dia bisa membuka gulungan itu. Zhang Ruochen mengoperasikan ki aslinya, menyatukannya di lengan kanannya, meraih gulungan itu, dan perlahan mengambilnya. Gulungan itu sangat berat. Zhang Ruochen mengendalikan kekuatannya untuk perlahan-lahan menyebarkan gulungan itu ke tanah. Gulungan itu adalah katalog sampah yang tak beraturan dengan pegunungan tinggi, sungai kuno yang deras, tebing curam, dan pohon tua raksasa di tengah gulungan. Pohon tua itu berada di atas awan. Akarnya sebesar gunung dan sepanjang naga. Setiap daun bisa menutupi danau. Dengan sedikit senyum, Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berpikir, bagaimana bisa ada pohon raksasa seperti itu di dunia? Tiba-tiba, dia mendengar sebuah suara. Siapa bilang tidak mungkin? Kamu begitu bodoh sehingga bahkan tidak mengenali pohon ilahi yang disebut pohon utama suci, yang mendukung seluruh bidang Kunlun. Saya sangat kecewa. Menjadi sedikit heran, Zhang Ruochen melihat sekeliling di ruang internal saja dan tidak menemukan siapapun. Dari mana suara itu berasal? Dalam keadaan waspada, Zhang Ruochen bertanya dengan suara tenggelam, siapa yang berbicara? Suara itu datang lagi, tidak bisakah kamu melihatku di lukisan? Di dalam lukisan itu, Zhang Ruochen merasa heran dan bertanya, apakah kamu pohon utama suci? Menurut sejarah, itu dipotong pada zaman kuno abad pertengahan. Suara itu terdengar lagi, di zaman kuno abad pertengahan. Zhang Ruochen mengangguk dan berkata, zaman kuno abad pertengahan sekitar 100.000 tahun yang lalu. Ngomong-ngomong, apa kau benar-benar pohon utama suci? Apakah pohon legendaris itu benar-benar ada? Suara itu berkata sambil mendesah, bagaimana mungkin? Seperti yang kamu katakan, pohon perdana suci telah ditebang. Lalu bagaimana saya bisa menjadi pohon? Zhang Ruochen menatap gulungan itu dan bertanya lagi, siapa kamu? Suara itu menjawab, saya bukan manusia. Zhang Ruochen berkata, Suara itu berkata, saya seekor kucing. Kemudian dilanjutkan, kamu tidak bisa meremehkanku. Saya memiliki nama terkenal, Raja Pembantaian. Seorang atasan sepertiku tidak bisa lelah oleh waktu. Bahkan jika 100.000 tahun telah berlalu, saya masih akan memainkan peran penting dalam sejarah. Anak muda, kamu pasti pernah mendengar nama saya, bukan? Berpikir sejenak, Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Tiba-tiba, Zhang Ruochen menemukan bahwa ada seekor kucing hitam sekecil beras di bawah pohon utama suci. Tidak ada yang bisa menemukannya kecuali mereka memeriksanya dengan cermat. Apakah kamu seekor kucing atau lukisan? Zhang Ruochen merasa aneh dan bertanya. Ini mendesah. Sudah kubilang, aku Raja Pembantaian. Saya disegel dalam gulungan itu karena saya melakukan sesuatu yang salah di masa lalu. Sekarang, hanya kamu yang bisa membebaskanku. Kenapa hanya aku yang bisa membebaskanmu? Zhang Ruochen bertanya. Karena kamu telah membuka tanda suci ruang dan waktu. Kamu dapat menggerakkan kekuatan ruang untuk membuka segel lukisan. Diketahui bahwa, dari zaman kuno hingga sekarang, hanya sedikit manusia yang mengembangkan tanda suci ruang dan waktu. Anak muda, kamu sangat beruntung. Setelah mengetahui apa itu, dia tertawa dan bertanya, mengapa saya harus membebaskan kamu? Biksu suci Sumi menyegel saya dalam lukisan ini. Berharap saya bisa mengaku dan mengatasi semua kelemahan saya. Dia ingin saya membantu prajurit berikutnya dengan tanda suci ruang dan waktu untuk mempelajari misteri ruang dan waktu sehingga prajurit bisa menjadi prajurit terkuat di dunia. Suara itu berkata lagi, jika kamu tidak membebaskan saya, bagaimana saya bisa menunjukkan misteri ruang dan waktu? Dan jika saya tidak menunjukkan misteri ruang dan waktu, bagaimana kamu bisa menjadi pejuang terkuat? Kamu disegel oleh Saint Mongsumi di lukisan itu. Zhang Ruochen tidak dapat mempercayai kata-kata kucing itu karena terdengar konyol. Itu pasti penting bagi Biksu Suci Sumi untuk menyegelnya di dalam lukisan. Tidak bisa sesederhana itu hanya melakukan sesuatu yang buruk. Biksu Suci Sumi, yang telah memperoleh tanda suci ruang dan waktu, menulis misteri ruang dan waktu. Dia adalah orang suci yang terkenal di zaman kuno abad pertengahan dan catatan tentang dia dapat ditemukan dalam sejarah. Suara itu berkata sambil mendesah, siapa lagi yang bisa melepaskan kekuatan penyegelan ruang kecuali Saint Mongsumi?
Dia satu-satunya orang yang bisa membuka dunia dalam lukisan. Namun, tanpa ragu, kamu juga bisa melakukannya dengan mudah setelah kamu menjadi lebih kuat. Kamu bilang kamu bisa menunjukkan padaku bagaimana mempraktikkan misteri ruang dan waktu, kan? Dengan kata lain, kamu juga bisa menggunakan kekuatan ruang dan waktu, bukan? Tanya Zhang Ruochen. Suara itu berkata, tentu saja, kultivasi saya tidak tertandingi. Saya bisa melakukan semuanya, namun, tanpa tanda suci ruang dan waktu, saya tidak dapat menggunakan kekuatan ruang dan waktu. Tapi, saya dulu bersama Sein Mongsumi. Jadi saya secara tidak sadar telah mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang ruang dan waktu. Jelas sekali, saya tidak punya masalah sama sekali untuk mengajari kamu. Sekarang kamu akhirnya bisa membuka halaman kedua dari misteri ruang dan waktu. Zhang Ruochen mengambil The Mystery of Time and Space dan membuka halaman kedua. Dia melihat beberapa kata perak di halaman ini. Prasasti luar angkasa. Pada halaman kedua, 8 prasasti antariksa yang mendasar, yang mewakili 8 kisi ruang, dicatat. Yaitu, prasasti berbentuk runcing, prasasti jenis garis, prasasti jenis melintang, prasasti jenis melintang, prasasti ketinggian, prasasti jenis datar, prasasti jenis regangan, dan prasasti kondensasi. Singkatnya, runcing, tipe garis, memanjang, tipe melintang, tinggi, tipe datar, tipe regangan, dan kondensasi. Sebuah suara keluar dari lukisan itu. Hanya 8 prasasti antariksa fundamental yang tercatat di halaman kedua. Jika kamu dapat mempraktikkan 8 prasasti ini dengan baik, pada dasarnya kamu membuka ruang kecil sendiri. Namun, meski begitu, kamu tidak akan bisa menyerang musuh dengan kekuatan ruang. Kamu harus mempelajari prasasti ruang tingkat lanjut, seperti prasasti segel, prasasti runtuh, prasasti retak, prasasti transmisi, Lebih penting bagi kamu untuk mempraktikkan 8 prasasti dasar ini dengan baik. Zhang Ruochen bertanya, mengapa halaman ini merekam 8 prasasti dasar luar angkasa saja? Bagaimana dengan prasasti waktu? Haha, waktu terus mengalir. Tidak ada yang bisa menciptakan waktu. Oleh karena itu, kita tidak memiliki prasasti waktu. Namun, untuk seorang pejuang dengan tanda suci ruang dan waktu, dia dapat melatih tanda waktunya dan memanfaatkan kekuatan waktu untuk menggunakan teknik spiritual waktu. Jika kekuatan spiritual kamu cukup kuat, dan jika kamu dapat melatih tanda waktu kamu dengan baik, kamu dapat dengan mudah memotong 10 tahun harapan hidup musuh kamu dengan satu jari. Kamu bahkan dapat menghentikan waktu, mempercepat waktu, memperlambat waktu, Di ruang terpisah, waktu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika kultivasi kamu tinggi, kamu tidak dapat bersaing dengan waktu. Kamu juga tidak dapat mempertahankan diri terhadap waktu. Nah, dengan tingkat kekuatan spiritual kamu saat ini, kamu tidak dapat mempraktikkan tanda waktu. Kamu hanya dapat melakukan 8 prasasti ruang dasar. Zhang Ruochen bertanya, jadi berlatih prasasti ruang dan tanda waktu membutuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa kuat. Apakah itu benar? Suara itu tertawa. Bebaskan aku dari lukisan itu dulu. Lalu aku akan memberitahumu. Zhang Ruochen sedikit ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah itu akan menjadi hal yang baik untuk melakukan itu atau tidak. Jangan ragu. Saya memiliki kultivasi hebat yang tak tertandingi. Namun, saya sama sekali tidak tertarik pada kamu, anak muda. Bebaskan aku dan aku berjanji akan memberitahumu lebih banyak rahasia tentang ruang dan waktu. Saya akan membantu kamu memanfaatkan kekuatan tanda suci ruang dan waktu. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Itulah masalahnya. Namun, jika itu hal yang buruk, itu tidak bisa dihindari dengan mudah. Bagaimanapun itu akan terjadi. Jika Biksu Suci Sumi menganggapnya sebagai ancaman, dia seharusnya membunuhnya, daripada hanya menyegelnya di dalam lukisan. Zhang Ruochen berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana saya bisa membebaskan kamu dari lukisan itu? Setetes darah saja sudah cukup. Setelah kamu menjatuhkannya ke lukisan, kamu akan menjadi pemilik lukisan. Suntikan ki asli kamu ke dalamnya. Maka kamu akan dapat membuka segel dan membebaskan saya, kata suara itu dengan penuh semangat. Zhang Ruochen menggunakan kukunya untuk mematahkan kulit jari telunjuk kanannya, meninggalkan garis berdarah di ujung jarinya. Setetes darah merah dari ujung jarinya mengalir ke lukisan. Tetesan darah terserap oleh lukisan itu. Lapisan darah tipis menutupi lukisan. Lukisan itu tiba-tiba terbang ke tangan Zhang Ruochen. Perlu dicatat bahwa lukisan itu seberat 1000 kilo. Namun, Zhang Ruochen membuatnya terbang ke tangannya dengan kekuatan spiritualnya. Itu luar biasa. Itu adalah harta karun yang luar biasa. Senjata bela diri asli lainnya tidak bisa dibandingkan dengan itu sama sekali. Setelah menjadi pemilik lukisan ini, Zhang Ruochen dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap garis pada lukisan itu adalah sebuah prasasti. Ada prasasti ruang, prasasti seri es, prasasti seri kekuatan, prasasti seri bumi, prasasti seri api, Semua jenis prasasti ada di lukisan itu.
dan tidak terhitung. Itulah mengapa Sein Mongsumi adalah orang suci terbesar di zaman kuno abad pertengahan. Bahkan lukisannya melampaui kognisi orang lain. Zhang Ruochen melepaskan kekuatan spiritualnya dan lukisan itu berubah menjadi cahaya putih dan terbang ke tanda suci di glabelanya. Kemudian mencapai kolam ki-nya. Lukisan itu digantung di tengah kolam ki. Itu berputar perlahan dengan cahaya putih yang dangkal. Zhang Ruochen melepaskan kekuatan spiritualnya lagi. Sekarang lukisan itu terbang keluar dari kolam ki dan kembali ke tangannya. Suara itu berkata lagi. Lukisan itu disebut grafik kayu yin yang. Kertasnya terbuat dari daun pohon dari pohon utama suci. Sein Mongsumi membutuhkan 10 tahun untuk menyelesaikan gambarnya. Dan itu menghabiskan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Anak muda, sekarang kamu bisa membebaskanku, kan? Tentu saja. Meskipun Zhang Ruochen setuju untuk membebaskan kucing itu, di dalam pikirannya dia masih ragu-ragu. Dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai kucing itu. Zhang Ruochen menyuntikkan ki asli ke dalam gulungan. Gulungan itu bersinar dan sedikit bergetar. Cahaya hitam terbang keluar dari lukisan itu dan jatuh ke tanah. Ia menjadi kucing hitam raksasa setinggi 1 meter. Kucing itu sebesar babi dan gemuk dengan bulu hitam lembut. Mata emasnya bahkan lebih besar dari kepalan tangan Zhang Ruochen. Zhang Ruochen pernah melihat kucing sebelumnya. Namun ini adalah pertama kalinya dia melihat kucing yang begitu besar dan gendut. Hahaha, akhirnya. Saya keluar. Sudah 100.000 tahun. 100.000 tahun. Kucing hitam gemuk itu berbicara seperti manusia. Itu aneh. Tiba-tiba, kucing hitam gemuk itu memamerkan giginya yang tajam. Dengan tatapan garang di matanya yang bulat. Ia bergegas menuju Zhang Ruochen dan meraung. Nak, aku Raja Pembantaian. Aku bisa membunuhmu dengan cakar. Haha. Itu bergegas menuju Zhang Ruochen. Mengulurkan cakar tajam ke lehernya. Tubuhnya terlihat gemuk dan membengkak. Tapi itu super cepat. Itu bergerak seperti bayangan hitam. Zhang Ruochen telah waspada terhadap kucing itu sebelum cakar itu datang ke arahnya. Zhang Ruochen memukul kucing itu dengan telapak tangan di wajah raksasanya. Kucing itu merengek. Dan lidahnya hampir keluar dari mulutnya. Kucing itu terlempar ke belakang. Boom! Itu menghantam ruang internal spinal ruang waktu dan jatuh ke tanah seperti babi mati. Zhang Ruochen melihat ke telapak tangannya dan kemudian menatap kucing yang tergeletak di tanah. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, apakah kamu benar-benar Raja Pembantaian? Kucing hitam raksasa itu menginjak tanah dengan cakarnya dan menggigit. Anak muda, beraninya kamu meragukan kemampuanku. Jika bukan karena kultivasi saya disegel dalam lukisan, akan menjadi sepotong kue untuk membunuh kamu. Oh tidak, apa yang kamu lakukan? Tolong, saya hanya bercanda. Saya orang yang baik. Mengapa saya harus membunuh orang lain? Apa yang kamu? Oh tidak. Zhang Ruochen membawa ekor kucing itu dan menyeretnya ke tengah ruang. Dia menginjak perutnya dengan Flash Shining Sword di tangannya. Dia menyuntikkan ki asli ke dalam Flash Shining Sword dan tiba-tiba, 3 prasasti seri kekuatan di pedang diaktifkan. Berat pedang tiba-tiba mencapai 500 kilo. Fatih. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan mempercayaimu lagi? Zhang Ruochen memegang pedang dengan kedua tangannya dan tiba-tiba menusuk ke bawah. Tiba-tiba, kekuatan menakutkan dilepaskan dari tubuh kucing itu. Kucing itu membalikkan tubuhnya dan melarikan diri dari kendali Zhang Ruochen dan bersembunyi di sudut. Dengan ekornya yang dinaikkan, kucing itu menyinari cahaya hitam yang dangkal dan berkata, anak muda, kamu harus tenang. Saat kamu melakukan sesuatu, ingatlah untuk tidak bertindak berdasarkan dorongan gegabah. Saya baru saja menguji kultivasi kamu. Bagaimana saya mencoba membunuh kamu? Selain itu, dengan kultivasi saya yang tak tertandingi, jika saya berencana untuk membunuh kamu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk melawan? Apakah kamu serius? Dengan Flash Shining Sword di tangannya, Zhang Ruochen berjalan menuju kucing itu selangkah demi selangkah dan mengayunkan pedangnya. Sial, kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu. Jika kita benar-benar bertarung melawan satu sama lain, itu tidak berarti aku akan lebih lemah darimu. Kucing itu mengulurkan cakarnya yang tajam dan meraih Flash Shining Sword. Ia meraung keras. Meong.